Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, pasca ujian tengah semester, ini adalah pertemuan pertama kita, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan keputusan dan kebijakan finansial. Jadi ini ada dua materi, pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10. Saya rapel ya karena memang berhubungan. Jadi keputusan finansial dan kebijakan finansial. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas pada hari ini adalah berkaitan dengan 6 subtema ya. Subtema yang pertama adalah keputusan alokasi dana. Yang kedua adalah keputusan pendanaan. Yang ketiga adalah keputusan investasi. Yang keempat adalah keputusan kas. Yang kelima adalah kebijakan persediaan. Dan yang keenam adalah kebijakan piutang. Kemudian yang kedua ini sebenarnya adalah bonus ya, bonus materi yang saya sampaikan itu berkaitan dengan seputar seminar ya. Kadang-kadang sering mahasiswa lupakan itu tentang pembuatan slide seminar. Banyak mahasiswa yang berfokus membuat slide seminar itu lebih banyak tulisannya, sehingga akibatnya adalah audiens jadi cepat bosan gitu ya. Bukan hanya sudah dibuat dalam bentuk tulisan, itu dibaca semua gitu. Jadi tidak ada poin plusnya yang bisa disampaikan ketika dia presentasi gitu. Nah, ini ada beberapa tips-tips yang teman-teman bisa terapkan dalam pembuatan slide ketika seminar. Oke, kita mulai dari keputusan dan kebijakan finansial. Yang pertama adalah tentang kebijakan dividen. Oke teman-teman, sebagaimana kita ketahui, dividen ini adalah imbal hasil yang diterima oleh seorang investor ketika dia memiliki saham sebuah perusahaan. Nah, menurut Harmono ya, kebijakan dividen ini adalah presentasi laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, penjagaan stabilitas dividen dari waktu ke waktu, pembagian dividen saham, dan pembelian saham kembali. Jadi bentuknya ada banyak ya. Dividen itu dibagikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Kemudian menurut Fahmi, kebijakan dividen ini dapat menimbulkan dua efek yang bertentangan. Yang pertama, perusahaan itu ingin menyeimbangkan dividen saat ini, jadi ingin tetap kontinu membagikan dividen. Namun di sisi lain, perusahaan juga ingin melakukan atau menaikkan tingkat pertumbuhan yang akan datang. Jadi dengan menahan dividen, maka perusahaan tersebut punya opportunity atau kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan tersebut ya. Jadi ada dua efek yang bisa ditimbulkan. Yang ini sangat bertentangan. Berikutnya adalah jenis-jenis dari teori kebijakan dividen. Jadi teman-teman, ada dua jenis teori kebijakan dividen ya yang sering kita dengar. Yang pertama adalah ada yang mengatakan bahwa kebijakan dividen itu tidak relevan ya, dimana ini sangat berhubungan dengan kebijakan dividen dengan pendekatan Walter, built in the hand theory atau BIH, dan tax preference theory ya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan dividen yang mengatakan bahwa ini tidak relevan. Ini terkenal dengan kebijakannya ya, atau Modigliani dan Miller. Dimana rumus yang bisa kita pakai di sini adalah dividend payout ratio ya, adalah dividen per saham dibagi laba per saham dikali 100%. Nanti akan terlihat seberapa besar perbandingan antara dividen dengan laba perusahaan tersebut. Yang kedua adalah berkaitan dengan keputusan investasi. Nah, kebijakan investasi ini adalah kebijakan yang paling penting dari dua kebijakan lainnya dalam manajemen keuangan. Jadi selain kebijakan yang sebelumnya tadi, maka ini adalah yang paling penting dari sebuah kebijakan pada perusahaan, terutama kebijakan dalam manajemen keuangannya. Investasi modal sebagai aspek utama dalam kebijakan manajemen keuangan ya, karena investasi adalah bentuk alokasi modal yang realisasinya harus menghasilkan manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Itu menurut Harmono. Jadi
investasi ini akan sangat menentukan perkembangan perusahaan ke depannya. Karena dengan investasi maka perusahaan tersebut akan menghasilkan manfaat atau keuntungan yang tentunya akan bermanfaat bagi perkembangan perusahaan tersebut ya. Besar kecilnya perusahaan tersebut, nilainya akan bertambah atau tidak, maka tergantung kepada hasil dari investasi perusahaan tersebut, dimana kita bisa menggunakan ukuran rasio price earning ratio ya untuk keputusan investasi ini, dimana rumusnya adalah harga saham dibagi dengan laba bersih per saham. Oke, yang berikutnya adalah berkaitan dengan keputusan pendanaan ya. Jadi setelah tadi kebijakan dividen, kemudian investasi, dan yang terakhir adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan merupakan keputusan mengenai sumber dana yang akan digunakan oleh perusahaan. Keputusan pendanaan adalah kebijakan yang menganalisis kondisi sumber pendanaan perusahaan, baik melalui utang maupun modal yang akan dialokasikan untuk mendukung aktivitas operasi perusahaan. Menurut Harmono, sumber pendanaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber pendanaan yang bersumber dari internal perusahaan, dan yang kedua adalah sumber pendanaan eksternal. Ini bisa dari hutang ya. Nah, dalam hal ini itu terdapat dua pandangan ya mengenai keputusan pendanaan. Ini terpotong ya. Jadi pandangan yang pertama dikenal dengan pandangan tradisional yang menyatakan bahwa struktur modal itu mempengaruhi nilai perusahaan. Ya. Jadi pandangan tradisional ini diwakili oleh dua teori ya, yaitu teori trade-off teori dan pecking order teori ya. Trade-off teori ini mengatakan bahwa perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, di mana penghematan pajak dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Sementara pada pecking order teori itu mengatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat hutangnya rendah ya, dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana internal yang melimpah. Ini kata pecking order teori ya. Nah, pandangan yang kedua ini terpotong ya, pandangan kedua itu dikemukakan oleh Modigliani dan Miller ya, yang mengatakan bahwa keputusan pendanaan itu tidak mempengaruhi nilai perusahaan ya. Jadi nggak ngaruh gitu ya, mau bagaimanapun struktur pendanaannya itu dia tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan debt to equity ratio ya dalam menghitung keputusan pendanaan, di mana rumusnya adalah total hutang dibagi total ekuitas dikali dengan 100%. Kemudian yang berikutnya adalah perputaran kas, di mana menurut Menuh ya menyatakan bahwa perputaran kas ini merupakan periode berputarnya kas yang dimulai pada saat kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas sebagai unsur modal yang paling tinggi likuiditasnya. Jadi kasnya dipakai kemudian kembali lagi sampai dia siap untuk dipakai dan dinilai paling liquid. Kemudian menurut Rianto ya, semakin tinggi perputaran kas itu akan semakin baik, karena ini berarti semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya dan keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Jadi semakin cepat perputarannya, maka uang yang dihasilkan dari kas tersebut juga akan semakin besar ya. Dimana rumus yang bisa kita gunakan di sini adalah rasio perputaran kas itu penjualan bersih dibagi dengan rata-rata kas. Yang berikutnya adalah perputaran piutang. Oke, jadi Sartono mengatakan bahwa semakin cepat periode berputarnya piutang, ini menunjukkan semakin cepat penjualan kredit dapat menjadi kas. Jadi kemungkinan terjadinya piutang tak tertagih itu semakin kecil. Lalu menurut Rianto mengatakan bahwa perputaran piutang adalah rasio yang memperlihatkan lamanya waktu untuk mengubah piutang menjadi kas. Jadi berapa lama
piutang tersebut dapat ditagih, kemudian setelah ditagih maka dia akan berubah menjadi kas sehingga siap untuk dipakai sebagai aset yang paling liquid di dalam neraca ya. Nah, sedangkan menurut Brahmasto menyatakan bahwa perputaran piutang itu berasal dari lamanya piutang diubah menjadi kas. Piutang timbul karena adanya transaksi penjualan barang ataupun jasa yang dilakukan secara kredit. Jadi intinya sebenarnya sama, seberapa lama piutang itu dapat dirubah menjadi kas. Nah, adapun rasio yang bisa kita gunakan di sini adalah rasio perputaran piutang, yaitu rumusnya adalah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Yang berikutnya adalah perputaran persediaan. Ini mungkin yang terakhir ya, kalau tidak salah. Perputaran persediaan ya dalam perusahaan itu menunjukkan kinerja perusahaan dalam aktivitas operasionalnya, dalam aktivitas yang sifatnya operasi ya. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka kemungkinan semakin besar perusahaan akan memperoleh keuntungan karena stok barang yang ada itu cepat berputarnya ya. Berarti banyak yang membeli, setelah itu keuntungan juga akan semakin banyak ya. Begitu pula sebaliknya ya, jika tingkat perputaran persediaannya rendah, maka kemungkinan semakin kecil perusahaan akan memperoleh keuntungan ya. Selain juga kecil memperoleh keuntungan, juga akan ada biaya lainnya, yaitu biaya dalam pemeliharaan persediaan. Bisa jadi persediaan rusak atau terjadi penyusutan dan sebagainya. Sementara menurut Menawir ya menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat perputaran persediaan akan memperkecil resiko terhadap kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau karena perubahan selera konsumen. Di samping itu akan menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut ya. Jadi diusahakan perputaran persediaannya itu cepat ya. Nah, adapun rumus yang bisa kita gunakan di sini adalah rasio perputaran persediaan, di mana rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Oke, itu terkait dengan materi kita. Ini sedikit tentang seputar seminar, yaitu tentang pembuatan slide seminar. Saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa salah satu kelemahan mahasiswa adalah ketika dia presentasi, selain dia membaca, maka tampilan slide-nya juga sangat membosankan gitu ya. Maka ada beberapa trik-trik yang bisa kita gunakan ya. Karena di sini kita menggunakan PowerPoint. Jadi PowerPoint ini merupakan alat bantu presentasi yang baik ya, sekaligus alat bantu presentasi yang buruk juga ya. Baik atau buruk itu berada di tangan pengguna karena sebagai alat bantu tersebut ya. Begitu juga banyak orang yang melakukan bunuh diri dalam presentasi ya. Dalam presentasi yang ia lakukan karena ketidaktahuan menggunakan PowerPoint yang efektif, benar dan menarik. Bahkan ketika kita bekerja pun nanti kita juga akan banyak menggunakan PowerPoint. Jadi teman-teman juga harus menguasai bagaimana sih menggunakan PowerPoint yang baik dan benar. Nah, adapun beberapa tips dan trik yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah gunakan slide secara selektif. Jadi pilih-pilihlah kira-kira apa yang mau disampaikan ya. Yang poin-poin penting, namanya PowerPoint berarti poin-poin yang penting yang kira-kira memang penting untuk disampaikan ketika presentasi. Jadi gunakan slide itu secara selektif. Jangan terlalu banyak menggunakan slide terlalu panjang sehingga juga akan menimbulkan kebosanan. Yang kedua adalah slide dibuat setelah Anda menyelesaikan naskah presentasi Anda. Jadi pastikan bahwa sebelum kita membuat slide, teman-teman sudah membaca dulu materi yang mau disampaikan. Setelah itu dibuatkan naskah presentasi ya. Setelah naskah presentasi baru teman-teman buatkan dalam bentuk PowerPoint sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga adalah pesan dalam slide itu dapat ditangkap hanya dalam 3 detik saja. Jadi ketika teman-teman menampilkan slide ya, muncul slide-nya, tok gitu ya, muncul slide, maka audiens itu akan bisa menangkap pesan yang ingin teman-teman sampaikan itu hanya dalam 3 detik ya. Dalam 3 detik itu dia sudah bisa, oh dia mau menyampaikan tentang ini ya, oh dia latar belakangnya itu tentang ini, sehingga audiens itu merasa tidak bosan dan dia fokus untuk melihat slide-nya teman-teman semua karena cukup menarik, berisi dan tidak membosankan ya. Yang keempat adalah satu slide itu berisi satu informasi ya. Jadi ketika presentasi membahas tentang latar belakang ya, maka dibuat saja latar belakangnya itu memang
singkat ya, dan teman-teman bisa singkat itu maksudnya dalam bentuk tulisannya singkat, tetapi nanti teman-teman bisa menjelaskan sendiri ya, bukan membaca, sesuai dengan interpretasi dari penelitian tersebut. Jadi satu slide itu akan menyampaikan satu informasi yang memuat entah itu latar belakang, entah itu tujuan penelitian gitu ya, entah itu hasil penelitian, itu sudah mencakup dalam satu slide saja. Yang kelima ya, ingatlah slide itu harus visual ya. Jadi buatlah slide dengan unsur visual secara dominan. Perhatikan pemilihan gambar, pemilihan warna tulisan, warna dari latar belakang slide Anda, jenis huruf, dan juga cara meletakkan gambar dan huruf dalam slide Anda, atau dalam istilah lain dikatakan tipografi. Jadi slide itu kan sifatnya dilihat orang ya, visual ya. Maka tampilannya itu harus terlihat menarik ya. Dari mulai gambar ketika latar belakang itu, maka masukkan gambar yang berkaitan dengan latar belakang ya, ketika warnanya seperti apa, warna latar belakangnya juga seperti apa. Jadi harus jelas ya. Meletakkan gambarnya itu di sebelah manapun bahkan itu juga menjadi masalah ya, ketika kita tidak menguasai tips dan trik dalam membuat slide presentasi gitu ya. Itu teman-teman 5 tips dan trik yang bisa teman-teman lakukan. Terdengar sederhana tapi susah untuk bisa kita terapkan kalau tidak dibiasakan. Nah, adapun ini sumber yang saya ambil ini dari kompasiana.com ya, hasil sayuran dari Harvard Business Review pada tahun 2009. Nah, ini contoh-contoh slide yang bisa teman-teman pakai. Jadi terlihat sekali di situ ya, slide yang saya tampilkan ini dari mulai daftar isi itu sangat singkat sekali gitu ya. Kemudian dari bab 1 berarti latar belakang, kemudian ada timeline penelitian ya, kemudian kajian pustaka. Teman-teman bisa lihat di situ tulisan itu hanya beberapa, tapi tulisan itu juga digambarkan dengan tulisan ya, dengan gambar gitu, sehingga lebih kerasa gitu ya ketika kita melihat itu. Wah, menarik juga nih slide-nya gitu. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan trik-trik ini ya. Ini juga contohnya ya, gambar-gambar yang teman-teman bisa menyesuaikan dengan tema dari penelitiannya. Kalau misalnya harga saham berarti menampilkan ya fluktuasi harga saham gitu ya, atau mungkin IDX-nya dan sebagainya gitu. Jadi ada banyak contoh-contoh yang bisa teman-teman. Nah, ini coba lihat hasil penelitiannya juga sangat simpel sekali ya. Teman-teman bisa lihat di situ ya, paling tidak ada 2 slide yang menggambarkan tentang hasil penelitian yang tentunya ini bisa teman-teman kemas menjadi lebih menarik ya, dalam bentuk grafik, kemudian tabelnya mungkin dirubah dalam bentuk grafik yang lebih menarik untuk dibaca gitu, sehingga orang-orang juga berminat untuk melihat penelitian kita. Ini sama juga ya teman-teman semua, ini contoh juga. Nah, oke, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.